dengan menggunakan parallel channel. Untuk indikator parallel channel kita bisa pakai yang ada di TradingView. Dia gampang, cara pakainya adalah menentukan atau menghubungkan dua titik yang bisa kita pakai untuk jadi paralel. Seperti ini, paralel garis atas dan garis bawah. Nah, kita bisa menggambar seperti ini, atau kita bisa menggunakan garis-garis support, titik-titik support seperti ini. Nah, untuk parallel channel sebenarnya kita bisa pakai untuk membaca prediksi suatu tren yang sedang terjadi. Kalau kita pakai parallel channel yang besar ini, maka kita bisa baca bahwa tren yang sebenarnya terjadi adalah tren koreksi. Ini secara garis bawah, secara garis umum. Kemudian untuk yang kecil ini adalah tren recovery atau uptrend karena pergerakannya adalah naik. Lalu bagaimana caranya kita bisa menganalisa untuk entry dan take profitnya? Sebenarnya kita perlu menganalisa beberapa time frame. Jadi tidak hanya 4H, tapi kita bisa lebih ke time frame yang lebih rendah seperti ini. Atau kita bisa pakai time frame ke 30 menit seperti ini. Kita udah dapat gambaran untuk time frame 4H atau 4 hours, 4 jam, bahwa dia terjadi penolakan untuk turun di area channel support. Yang di bawah ini adalah channel support. Artinya dia akan ada usaha untuk naik lagi. Kita mau tahu dia akan naik atau turun, kita perlu bantuan yang namanya adalah stokastik atau tren. Di sini kita bisa lihat bahwa trennya sebentar lagi dia akan naik. Kita lihat untuk time frame di atasnya seperti 2 jam apakah akan naik atau turun. Ternyata terjadi penolakan untuk turun di bawah RSI. Kita lihat lagi time frame-nya apakah dia akan naik atau turun. Ternyata 4 jamnya sedang mengalami koreksi, dia mau turun. Jadi kemungkinan jarak yang terjadi adalah di sini jarak antara support RSI dengan stokastik itu sangat dekat. Kemungkinan dia akan mengalami koreksi dalam waktu dekat dan kemudian dia akan mantul kembali. Oke, sekarang kita akan lihat lewat bantuan Fibonacci untuk area support dan resisten yang kemungkinan bisa terjadi berdasarkan pola yang kita pahami. Ini resisten yang akan dihadapi adalah 2026 dengan kondisi pasar seperti ini. Artinya dengan posisi yang sekarang, dengan stokastik yang sekarang, dia hanya bisa mentok di 2026. Ini adalah resistannya dia. Lalu kita cari sekarang supportnya, kita ambil yang ini. Karena dia tidak ada histori untuk retest resisten sebelumnya, maka kita punya peluang bahwa dia akan koreksi kembali kepada support. Jadi untuk analisa awal kita akan lihat dia akan melakukan koreksi seperti ini, lalu dia akan retest ke support. Ini kita pakai yang channel besar. Lalu kita akan pakai lagi yang channel biris, yang channel kecil. Karena posisinya terlalu kecil, kita turunkan saja time frame-nya untuk melihat gambaran yang lebih lengkap. Nah, untuk channel kecil kita bisa gambar lagi parallel channel seperti ini. Nah, atau kita gambar seperti ini. Ini juga bisa. Kurang lebih seperti ini. Yes. Memang agak berantakan, kalau mau kita bersihkan aja. Untuk sementara waktu kita hubungkan titik-titik supportnya, lalu kita ambil resistennya.
dan kita cari lagi faktor penunjang. Oke, kita dapat dua faktor penunjang. Kita ambil Fibonacci yang ini, kita tarik garis dia ke support yang bawah, yang low bawah ini, dan ternyata dia sudah turun ke area support. Jadi kemungkinan dari time frame yang kecil ini dia akan naik ke atas. Seperti biasanya kalau suatu candle sudah menyentuh resisten, dia akan turun ke support terdekat. Support terdekat, jika kita tidak mau mengambil Fibonacci, kita bisa pilih 3 garis ini, channel atas, channel tengah, atau channel bawah, seperti itu. Lalu kalau mau kita pakai Fibonacci, seperti biasanya untuk resisten 113, support terdekat dia ada di 0786 dan 886, dan targetnya dia ada di atas. Dengan skenario seperti ini, kita bisa lihat bahwa 30 menit lebih bullish daripada 4H. Karena di 4H kita lihat dia sudah overbought dan mau arahnya ke koreksi. Maka skenario yang mungkin terjadi adalah stokastiknya akan seperti ini. Dia mantul, lalu dia turun. Seperti yang kita lihat di area ini. Kayak gitu. Jadi dia naik, lalu dia turun. Yang terjadi adalah dia naik secara perlahan-lahan. Seperti itu. Untuk parallel channel sebenarnya tidak terlalu rumit, bahkan lebih mudah dengan trading dengan parallel channel. Jadi kalau kita ambil lagi yang 30 menit untuk parallel channelnya, kita bisa pakai seperti ini. Oke, kita bisa lihat polanya. Kita coba belajar untuk membaca pola. Dia sentuh parallel channel bawah, lalu dia sentuh atas, dia turun lagi, dia naik lagi, belum setengah jalan dia sudah mantul. Ini namanya anomali. Nah, untuk mengetahui ini kita harus lihat backtest dari chart sebelumnya. Dari chart sebelumnya dia sentuh resisten bawah, maksud saya dia sentuh support bawah, channel bawah, lalu sentuh channel atas, lalu sentuh channel tengah. Ini channel tengahnya dia. 1 kali mantul, 2 kali mantul, 3-nya sideways, turun, kena tolak, turun. Jadi kita bisa lihat bahwa karakternya dia pun sama. Dia sentuh resisten atas, channel atas, dia turun ke parallel tengah, channel tengah, dia turun ke channel tengah, lalu dia mantul, lalu dia turun lagi. Jadi kemungkinan dia akan mengulang pola yang sama. Dari sini dia akan turun ke channel bawah, lalu dia mantul lagi. Kita dapat analisa yang pertama masalah kesamaan pola. Lalu kita baca stokastiknya. Untuk stokastiknya, saat dia berada di tengah parallel channel, saya hapus dulu ini. Saat dia berada di tengah parallel channel, stokastiknya memiliki kesamaan. Lihat, ya, dia reject di tengah. Kita ambil kesamaan-kesamaan aja. Jadi kita pelajari kesamaan-kesamaan untuk mempelajari karakter pergerakannya dia. Karena pergerakan ini polanya hanya sama berkali-kali, tapi tidak selamanya sama. Jadi dia akan rubah lagi untuk membuat acak, sehingga tidak mudah dikenali. Sama, ini sama.
dia ada di tengah sini reject. Waktu dia reject di tengah sini posisinya udah di atas, berarti ini nggak mungkin. Nah, kemungkinan yang terjadi adalah ini. Jadi dia sudah masuk ke bawah channel, dia naik setengah di atas pertengahan channel ini, namun dia tidak sanggup naik ke atas, lalu dia turun lagi. Seperti itu. Jadi kemungkinan dia akan sebentar, saya ambil dulu ini rectangle, dia akan berada di antara sini, kemudian dia turun baru dia naik. Lalu kita ukur pakai Fibonacci backtest. Kita akan lakukan backtest seperti ini. Kita atur, kita matikan dulu yang tidak perlu. Kita dapat area pucuknya dia, lalu kita cari area Fibo yang dia tes. Oke, kita dapat 0,5, lalu kita ke bawah lagi. Oke, kita dapat 0,236. Dengan demikian kita akan pasang untuk kondisi yang sama. Yes, berarti kita sudah baca hampir memiliki kesamaan. Saya hapus. Kita dapat dua persamaan pola. Persamaan pertama adalah pola yang ini, persamaan kedua adalah pola stokastik, persamaan yang ketiga adalah pola Fibonacci. Ini udah lebih dari cukup untuk memahami pergerakan-pergerakan yang biasa dipakai untuk kondisi pasar yang sedang aktif saat ini. Dengan demikian kita bisa pasang skenario yang akan mungkin terjadi adalah, saya ambil path dulu, dia naik, dia turun, saya abaikan dulu yang ini, dia naik, dia turun. Kita lihat dia retest 008 berkali-kali, kemudian dia turun ke 0,5, dia retest lagi 0,76, kemudian dia turun, lalu dia retest ke atas. Pada umumnya jika telah 3 kali kejadian atau 2 kali kejadian, dia akan breakout, dia akan jebol ke atas. Untuk area breakoutnya kita bisa tarik garis seperti ini, kita hapus dulu Fibonacci yang kita tidak perlu, lalu kita ambil resisten dan target aja. Kita dapat resisten dan targetnya. Nah, kita bisa lihat bahwa next targetnya adalah ini. Nah, ini dia sedang pergerakan naik. Kita bisa lihat bahwa hampir kepenuhan, artinya hampir mencapai target. Kita lihat sebentar apakah dia akan reject di 0886 atau turun. Ini bagus juga kita pelajari pola pergerakan supaya kita bisa mengetahui karakter-karakter pergerakan pasarnya. Kalau kita udah tahu karakter pergerakan pasarnya, itu udah memudahkan kita dalam menganalisa. Minimal kita cuma pakai teknik yang sedikit buat entry dan buat take profitnya. Jadi kita nggak perlu mengharap take profit yang tinggi karena kita akan tahu bahwa dia akan koreksi, dan kita tidak perlu ambil yang entry yang terlalu jauh karena kita tahu dia akan rebound. Kita lihat sepertinya dia terjadi penekanan dan turun lagi. Nah, dengan demikian kita bisa ambil kesimpulan kalau jika kita mau short, kita ambil short di sini. Oke, kita ambil short di sini sampai di sini. Risk and rewardnya 5.95 dengan cut loss di 0,54, atau kita bisa naikin sedikit karena dia di sini ada wick. Kita bisa tambah mana ini ya, percentage of price range, mungkin kita bisa tarik seperti ini 0,31 ya, mungkin margin errornya akan terjadi 0,31.
berarti kita tambahin aja lebihnya lah 1%, seperti itu. Nah, inilah yang strategi yang bisa kita apply. Atau kalau kita nggak mau pakai percentage karena kadang lebih salah kalkulasi, lebih baik pakai Fibo. Sahabatnya 006 adalah 1066. Kita ambil 1066. Oh, ketinggian berarti 1 juga ketinggian. Berarti 0913 0986 lah. Ya, kurang lebih begitulah. Kita cukup di sini aja, atau kita pakai persentase seperti ini udah lebih dari cukup. Yang antara 0,3 untuk margin error weeknya. Jadi dari antara 0,886 Fibonacci-nya kita ambil 0,3 kalau kita mau mengikuti pola yang sama, atau kita lebihkan juga boleh. Dan untuk entry longnya mana dia ya, kurang lebih kita bisa entry di area seperti ini. Naiknya lumayan tinggi, bisa sampai sini. Untuk cut loss kita bisa atur sendiri, mau mengikuti Fibo atau mengikuti tingkat kerugian yang bisa kita terima. Oke, kurang lebih begitu. Selamat mencoba. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen ke grup atau di YouTube. Thank you. Bye bye.